Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Haji Mahfud Junaidi MAG selaku dosen pengampu Filsafat Kesatuan Ilmu Berparadigma UAS dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Azza Nur Hayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Paradigma Ilmu dan Ilmu Pengetahuan Perspektif Muhammad Amin Abdullah. Pertama, saya akan menjelaskan biografi beliau. Beliau bernama lengkap Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Abdullah MA atau sering dipanggil dengan Pak Amin. Beliau lahir di Pati, Jawa Tengah tanggal 28 Juli 1953 dan merupakan anak pertama dari pasangan Haji Ahmad Abdullah dan Siti Aisyah. Beliau mengenyam pendidikan di Kuliatul Mu'allimah Al-Islamiyah Pondok Modern Gontor. Kemudian beliau melanjutkan studinya di Universitas Darussalam Gontor atau sering kita kenal dengan UNIDA, dan melanjutkan sarjananya pula di IAIN Sunan Kalijaga. Pada tahun 1982, beliau juga mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi magister dan doktornya di Universitas Ankara, Turki, dan mengambil gelar PhD di bidang filsafat Islam. Dan pada tahun 1997 dan 1998, beliau berkesempatan untuk mengambil postdoktoralnya di Universitas Kanada. Beliau terkenal dengan pemikirannya tentang adanya keterkaitan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain, sehingga beliau sangat tidak menyetujui pendapat yang menyatakan adanya dikotomi ilmu, yaitu memperbedakan atau ilmu satu dan ilmu yang lain itu berbeda. Menurut beliau, antara satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Nah, latar belakang pemikiran beliau ini setidaknya dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, faktor pendidikan beliau. Ya, seperti sudah saya jelaskan bahwa beliau pernah bersekolah di Gontor dan IAIN Sunan Kalijaga, pernah juga di Ankara, Turki, dan di Universitas Kanada. Pendidikan beliau inilah menjadi salah satu dasar yang menjadikan landasan untuk pemikiran beliau. Kemudian faktor yang kedua itu adalah faktor profesi, di mana beliau ini adalah seorang dosen atau guru besar filsafat di Universitas Yogyakarta, Universitas UIN Sunan Kalijaga, dan beliau juga pernah menjadi rektor di sana. Kemudian salah satu pemikiran beliau tentang ilmu itu terkenal dengan namanya epistemologi keilmuan teantroposentris dan integralistik. Jadi awalnya muncul adanya pemikiran beliau tentang teantroposentrik dan integralistik ini adalah masih banyaknya anggapan bahwa agama dan ilmu itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipertemukan. Nah, padahal menurut beliau hal ini tidak dibenarkan. Relasi antara ilmu dan agama ini tidak perlu dirisaukan lagi, karena hal itu sudah menjadi sesuatu yang pasti bahwa antara agama dan ilmu itu tidak bisa dipisahkan. Akhirnya muncullah pemikiran beliau tentang teantroposentris dan integralistik ilmu. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Di sini saya sudah sudah meletakkan gambar atau sering kita sebut dengan jaring laba-laba keilmuan. Nah, jaring laba-laba keilmuan ini
seperti yang kita lihat terdiri dari 4 lingkaran ya. 4 lapis. 3 diantaranya membentuk jalur, yang ini kuning, biru, dan pink, dan satu yang paling dalam itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Lingkaran kedua itu ada hadis, ada tarikh, ada fikih, ada tafsir, atau sering kita sebut dengan ilmu-ilmu keagamaan. Yang lapis ketiganya itu ada ilmu psikologi, matematik, dan sejarah, dan lain-lain. Terus yang lingkaran terkeluar itu ada ekonomi, teknologi, religius pluralism, dan lain-lain. Nah, ini di dalam teori ini harus kita perhatikan 4 hal. Yang pertama, bahwa setiap item yang terdapat dalam peta itu memiliki hubungan. Jadi setiap item ini nih memiliki hubungan ya, atau integratif. Jadi antara ilmu tarikh, ilmu fikih, ilmu tafsir, lughah, kalam, ini semuanya memiliki hubungan. Nah, keilmuan itu, yang poin kedua itu, keilmuan itu berpusat pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi pusatnya Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah ini menjadi pusat ya, menjadi pusat untuk sejumlah ilmu-ilmu yang ada. Terus poin yang ketiga, item-item yang terdapat dalam satu lapis lingkaran menunjukkan kesetaraan. Nah, jadi antara item-item terdapat dalam satu lingkaran, jadi satu lingkaran itu misalnya tarikh, fikih, tafsir, lughah, ini memiliki satu setara, ilmu ini setara maksudnya. Nah, misalnya arkeologi, psikologi, terus matematik, nah ilmu ini juga setara. Terus ada ekonomi, human rights, terus misalnya international law, ini juga setara. Terus yang ketiga itu garis-garis yang memisah antara satu item dengan item yang lain tidak dapat dipahami sebagai garis pemisah. Jadi antara satu item dengan item lain seperti fikih dan tafsir, psikologi dan fikih, ini bukan sebagai garis pemisah gitu ya. Terus satu hal yang paling menarik dalam teori ini, bahwa Al-Quran dan Sunnah itu menjadi pusat atau sumber penting. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu berada di dalam titik pusat dan diyakini sebagai kebenaran. Nah, jadi menurut Bapak Amin Abdullah ini, Islam itu tidak pernah menjadikan wahyu Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dan melupakan Tuhan. Jadi Al-Quran dan Sunnah ini bukan merupakan satu-satunya sumber. Tetapi menurut beliau, sumber pengetahuan itu, sumber ilmu, sumber pengetahuan itu ada dua macam ya. Jadi yang pertama itu adalah berasal dari manusia, dan yang kedua itu adalah berasal dari Tuhan. Jadi yang pertama, sumber pengetahuan itu ada dua macam. Pertama, sumber pengetahuan yang berasal dari Tuhan, dan kedua adalah sumber pengetahuan yang berasal dari manusia. Nah, perpaduan antara keduanya ini disebut dengan teontropocentrisme. Nah, itulah apa yang maksud dengan teontropocentris itu adalah perpaduan antara ilmu yang berasal dari Tuhan dengan ilmu yang berasal dari manusia. Terus lanjut, teori yang kedua, menurut beliau adanya integrasi dan interkoneksi keilmuan. Jadi menurut beliau ini, ilmu itu saling berhubungan, integrasi dan interkoneksi, saling berhubungan dan berkaitan. Jadi munculnya teori ini itu karena adanya dikotomi yang cukup tajam antara keilmuan sekuler dan ilmu agama. Jadi banyak yang memisahkan antara ilmu pengetahuan umum dengan ilmu pengetahuan agama, sehingga banyak sekali institut pendidikan yang memisahkan antara ilmu pengetahuan dan
ilmu agama, tidak bisa menjadi satu. Padahal menurut beliau itu kehidupan ini memiliki satu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi antara ilmu dan agama itu tidak bisa berkembang secara sendiri-sendiri, tetapi ilmu dan agama itu ilmu pengetahuan dan ilmu agama itu berkembang secara berbarengan dan memiliki satu keterikatan. Nah, menurut beliau itu seperti itu. Jadi paradigma integrasi dan interkoneksi keilmuan itu merupakan jawaban dari persoalan yang sudah terjadi saat ini. Jadi menurut beliau itu antara ilmu sekuler dan ilmu agama itu beliau menjadikannya saling keterkaitan dan saling bertegur sapa. Dan integrasi dan interkoneksi itu berbeda dengan islamisasi ilmu dalam hal hubungan antara keilmuan umum dan keilmuan agama. Jadi menurut beliau kalau islamisasi ilmu berarti terjadinya pemilahan, peleburan, dan pelumatan. Artinya mengislamisasikan ilmu-ilmu umum menjadi ilmu agama. Sedangkan kalau konsep integrasi dan interkoneksi ini adalah lebih bersifat menghargai keilmuan umum yang sudah ada, ya, karena ilmu umum juga telah memiliki basis epistemologi, ontologi, dan aksiologi, sehingga tinggal dicari letak persamaan gitu antara ilmu umum ini dengan ilmu agama. Selanjutnya, untuk lebih jelas lagi, apa sih sebenarnya integrasi dan interkoneksi dan integrasi ke ilmu ini? Jadi kajian ini itu menghubungkan, mengaitkan, bahkan menyatukan antara ilmu agama dengan ilmu umum melalui dialek segitiga. Ada tradisi teks, tradisi akademik ilmiah, dan tradisi etik kritis. Jadi hadroh annas itu adalah jaminan identitas keislaman atau ilmu-ilmu agama lah. Terus hadroh al-im itu adalah jaminan personalitas ilmiah atau ilmu-ilmu umum. Terus hadroh al-falasafah adalah jaminan bahwa muatan keilmuan yang dikembangkan bukan menara gading, jadi tetapi memberi kontribusi positif emansipatif yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Jadi hadroh al-ilm itu seperti pengetahuan umum ya, sains, teknologi. Nah, itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus bersentuhan dengan hadroh falasafah. Ya. Nah, begitu sebaliknya, hadroh falasafah itu akan terasa gersang atau terasa kering jika tidak dikaitkan dengan ilmu-ilmu agama. Nah, oleh karena itu antara hadroh al-ilm, hadroh al-ilmu, hadroh falasafah, dan hadroh annas ini memiliki satu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Terus kemudian paradigma integrasi interkonektif ini juga dipengaruhi oleh pemikirannya Muhammad Abid Al-Jabiri yang membagi epistemologi Islam menjadi 3 bagian ya. Yang pertama ada epistemologi bayani, dan epistemologi burhani, dan epistemologi irfani. Pertama itu adalah epistemologi bayani, yaitu pemikiran yang menekankan pada teks nas sebagai sumber pengetahuan. Jadi sumber pengetahuannya epistemologi bayani itu adalah Al-Quran dan hadis. Kedua ada epistemologi irfani, yaitu pemikiran berdasarkan pengalaman atau proses nalar sebagai sumber pengetahuan. Ya, yang ketiga itu ada epistemologi burhani, yaitu pemikiran berdasarkan rasio atau akal. Nah, kalau Muhammad Abid Al-Jabiri ini lebih menekankan pada epistemologi bayani, lebih menguatkan. Sedangkan menurut Profesor Amin Abdullah, antara ketiga epistemologi ini saling berkaitan, baik antara epistemologi bayani, epistemologi burhani, dan epistemologi irfani. Dan ketiganya itu saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Nah, mungkin sekian saja pemaparan saya tentang filsafat ilmu dan ilmu pengetahuan menurut perspektif Amin Abdullah.
Mungkin banyak salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.